Monggo Pak Imam. Monggo Bu Desi bisa Jam dimulai. Siap. 7.40 nggih. Dan buka. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar sekaligus Kepala SMK Negeri 1 Bagong. Yang kami hormati keynote speaker kita Bapak Yudo Sucitro SPD MPD selaku pengawas Capdin Blitar, juga sebagai narasumber BIMTEK calon FSP dan PIP 2 dan 3, dan juga sebagai fasilitator Sekolah Penggerak 1. Yang saya hormati narasumber pertama kita pada webinar kita malam ini yaitu Bapak Haryanto SPD MPD selaku fasilitator PGP sekaligus pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Yang saya hormati narasumber kedua kita pada malam hari ini yaitu Ibu Kurnia Astuti SSMPD, Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dari SMA Negeri 1 Kesamben Blitar. Serta Bapak Ibu Guru hebat peserta webinar series ke-19 pada malam ini yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar series ke-19 semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan berbahagia ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam keadaan yang sehat walafiat pada acara webinar ke-19 dengan tema Implementasi P5 dalam Kurikulum Merdeka. Pada hari ini, Selasa 1 Agustus 2023, tanpa kekurangan satu apapun. Webinar series ini diselenggarakan oleh Komunitas Peta Mahardika. Komunitas Peta Mahardika merupakan sebuah komunitas yang beranggotakan para guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Blitar. Bapak, Ibu yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Lailia Sari Suryaning Desi. Saya guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Blitar. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Bagong Blitar. Di sini saya bertindak sebagai moderator pada webinar malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, telah membersamai kita di ruang virtual ini dan berkenan menyapa seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI, Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Bu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kemudian sudah hadir narasumber kita Bapak Haryanto SPD MPD yang telah bersedia untuk berbagi bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Haryanto. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya narasumber kita yang merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Ibu Kurnia Astuti SSMPD dari SMA Negeri 1 Kesamben Blitar. Selamat malam Bu Kurnia. Selamat malam Bu Desi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan saya membacakan susunan acara pada webinar series ke-19 malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dan juga sebagai Kepala SMK Negeri 1 Bagong. Berikutnya adalah paparan materi dari narasumber pertama, kemudian yang keempat, sambutan dari keynote speaker kita, dan perwakilan dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar. Yang kelima, berbagi praktik baik dari narasumber kedua kita, dari Ibu Kurnia, yaitu Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Kemudian yang keenam, tanya jawab, dan yang ketujuh adalah penutup. Baiklah, untuk membuka webinar kita pada malam hari ini, dan agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, marilah kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya menyimak sambutan dari Bapak Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar yang sekaligus Kepala SMK Negeri 1 Bakung, kepada Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI, dipersilahkan. Silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudo Sucitro, ya, sepertinya baru gabung beliau malam hari ini. Alhamdulillah ya. Beliau adalah narasumber untuk fasilitator program guru penggerak dan juga pengawas cabang dinas pendidikan wilayah Blitar. Yang terhormat pada Bapak Haryanto selaku fasilitator program guru penggerak dan juga pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, pada Ibu Kurnia Astuti, guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dari SMA 1 Kesamben, ya, dan juga Bu Desi atas waktunya, terima kasih. Bu Desi ini satu kantor dengan saya, Bapak Ibu, ya. Saya di SMKN 1 Bakung, sama-sama guru penggerak, ya. Ya, kebetulan saya kepala sekolahnya, Bu Desi belum, mungkin habis ini. Nggih. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini kami dari komunitas guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Peta Mahardika, telah menyelenggarakan webinar kami yang ke-19, ya. Sungguh rangkaian waktu yang teramat singkat, namun kami bisa merutinkan kegiatan pada setiap malam, ya. Insya Allah kami upayakan 1 minggu sekali itu kami berbagi, ya. Di sini kami targetkan 99 guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar itu bisa bertugas semuanya, baik itu nanti jadi moderator, jadi narasumber, ataupun nanti pada momen-momen selanjutnya. Harapan kami menyadari bahwasanya kalau Pak Haryanto, Pak Yudo itu saya yakin bahwasanya punya beban moral kalau seandainya guru penggerak nanti setelah lulus guru penggerak itu tidak ada kegiatan, ya. Jadi ya kami memberikan wadah seperti ini, ya. Mudah-mudahan teman-teman guru penggerak, ya, khususnya yang Kabupaten Blitar ini mampu untuk menjadi setidaknya moderator, ya, minimal, ya. Nanti narasumber, ya, itu nanti sebuah kewajiban yang kami tuntut agar mereka nanti bisa mengimplementasikan, ya. Mereka belajar berlatih selama 6 atau kami kemarin 9 bulan, ya. Setidaknya nanti pasca kegiatan itu, ya, kami bisa mengimplementasikan kegiatan ini, ya. Sehingga matur nuwun sangat Pak Har, ya, matur nuwun sangat Pak Yudo, ya, atas kesediaannya, ya, mendampingi kami sehingga kami ini bisa istilahnya panjenengan selaku yang di depan, ya, kami nanti di belakang bersama-sama untuk aktualisasikan materi-materi yang telah kami terima di guru penggerak sehingga nanti kami bisa berkegiatan, sehingga kami bisa berbagi, menginspirasi bagi teman yang lainnya. Bapak Ibu yang ada di ruang Meet ini, ya, mungkin Bapak Ibu di malam hari ini baru pertama kali bergabung di kegiatan Meet pada kegiatan malam hari ini, ya. Jadi monggo kegiatan Meet kami itu kami upayakan selalu kami daftarkan di kegiatan webinar di komunitas di platform Merdeka Mengajar. Jadi sekiranya Bapak Ibu nanti di momen-momen selanjutnya ingin mencari kegiatan kami, silahkan di scroll di kegiatan komunitas di platform Merdeka Mengajar, ya. Jadi kami rutinkan setidaknya nanti kami Senin malam atau Selasa malam itu kami ada kegiatan, ya, seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, harapan kami dengan bergabungnya Pak Haryanto yang merupakan pengawas dari Kabupaten Blitar dan juga fasilitator program guru penggerak,
Pak Yudo juga beliau juga berkecimpung di kegiatan guru penggerak ya. Harapan kami ini bukan kegiatan satu kali ini selesai Pak. Ya. Mohon nanti setidaknya kalau ada ilmu-ilmu lagi ya kami ya ini bersedia untuk memfasilitasi ya biar nanti teman-teman nanti ada kegiatan ya. Ya setidaknya nanti kami belajar berlatih untuk jadi narasumber ya setidaknya nanti ke depan kami belajar sendiri jadi narasumber itu nanti sudah pantas sudah pas kalau atas binaan dari bapak-bapak semuanya gitu. Monggo nanti untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Selanjutnya Mbak Ibu itu untuk teman-teman guru penggerak ya jadi Kabupaten Blitar termasuk juga ya kami istilahnya menampung atau memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru penggerak dari kalau sampaikan Pak Har tadi dari Aceh dan juga dari Gresik itu monggo sekiranya kalau nanti pengen punya ilmu yang ingin berbagi ke kami ya di komunitas kami ya istilahnya kami memfasilitasi untuk kegiatannya ya kami sangat senang sekali ya jadi istilahnya karena kami yakin Bapak Ibu setelah lulus penggerak guru penggerak itu punya banyak sekali ilmu ya namun belum punya kegiatan atau masih minimnya kegiatan yang untuk berbagi ke teman-teman yang lainnya. Jadi silakan manfaatkan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk berbagi ke teman-teman yang lainnya. Selanjutnya Mbak Ibu, harapan kami ya, kami di sini masih belajar ya, kami masih berkegiatan ini untuk membelajarkan bagi kami untuk berlatih menjadi istilahnya menjadi yang lebih baik lagi. Jadi sekiranya jika nanti kami dari guru penggerak itu menyampaikan materi, ada hal yang kurang ataupun nanti perlu untuk disampaikan ke kami, silahkan. Jadi setidaknya kita untuk berdiskusi, ya kita nanti sehingga kami belajar, ya dari kami belajar berbagi seperti ini nanti bisa lebih baik lagi. Terakhir Bapak Ibu semuanya, mohon istilahnya kita mengaktualisasikan kemampuan kita, ya. Jadi mari ya kita bergandengan tangan, ya. Saya yakin di program pemerintah ada berapa episode itu, ya. Di antaranya yang sangat bersinggungan dengan kita, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ya. Jadi mari kita bersama-sama, ya. Setidaknya kita dengan bergandeng tangan, kita dengan menyatukan kekuatan dari Dinas Pendidikan, harapan kami nanti kita bersama-sama bisa memajukan pendidikan ini. Saya yakin itu tujuan utama Pak Mendikbud untuk merancang program guru penggerak ini. Itu tujuan utama Pak Mendikbud merancang sekolah penggerak seperti itu. Jadi setidaknya kita nanti bisa bersama-sama ya berkegiatan bersama-sama untuk agar kegiatan-kegiatan atau peningkatan mutu pendidikan itu bisa lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu, ya sekali lagi selamat untuk berwebinar pada malam hari ini ya. Untuk teman-teman guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar yang belum bertugas ya, monggo manfaatkan untuk berlatih ya, manfaatkan untuk belajar ya, setidaknya nanti pasca ini jenengan semuanya bisa untuk jadi narasumber semuanya. Saya yakin 99 nanti bisa punya kompetensi semuanya. Saya yakin nanti semuanya bisa pendidikan di Kabupaten Blitar dan di Indonesia nanti bisa lebih baik lagi. Itu saja Pak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Imam Wahyudi atas sambutan yang telah diberikan. Semoga harapan dan cita-cita dari Pak Imam dapat tercapai ke depannya dengan mudah dan membahagiakan kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta webinar ke-19 kita, tibalah saatnya kita pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Haryanto, SPD MPD sebagai narasumber kita yang pertama.
Sepertinya Bapak Ibu Guru semuanya sudah tidak sabar lagi untuk menerima materi dari Pak Haryanto. Tanpa berlama-lama, marilah bersama-sama kita sambut narasumber kita yang luar biasa. Kepada Bapak Haryanto, kami persilahkan. Terima kasih Bu Desi waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa alamtana innaka alimul hakim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yudo. Yang kedua yang saya hormati Bapak Dr. Imam Wahyudi. Yang saya hormati Ibu Kurnia Astuti. Yang saya banggakan Ibu Laili Yasari Desi, dan yang tidak terlupakan yaitu pendukung kegiatan webinar implementasi P5 dalam kurikulum Merdeka. Saya mengucapkan terima kasih, saya sambut teman-teman saya yang berasal dari Aceh. Alhamdulillah PP dan CGP-nya yang mewakili sudah hadir. PP-nya yaitu Bu Sumarni. Assalamualaikum Bu Sumarni. Bagaimana kabarnya Aceh? Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Sehat alhamdulillah. Ya, ini Pak buktinya yang mewakili. Yang untuk CGP-nya nggak saya sebutkan karena banyak. Ya. Yang saya ucapkan juga terima kasih kepada Kepala Sekolah Penggerak Kabupaten Blitar. Ini yang mewakili langsung Bunda Nani Wirawati SPD MPD selaku Kepala Sekolah Penggerak hadir di tengah kita. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Har. Ya, terima kasih atas atensinya dan saya ucapkan yaitu CGP saya dari Kabupaten Gresik diwakili banyak sekali, saya sebut saja ini Bunda Muharnise MPD. Assalamualaikum Bu Muharnise. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Har. Terima kasih. Jadi CGP ini banyak tapi saya sebutkan satu saja sebagai bukti perwakilan dari Kabupaten Gresik. Saya ucapkan terima kasih mahasiswa saya dari Universitas Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hari. Iya, terima kasih. Jadi di sini lintas dari disiplin, ada guru, ada mahasiswa, dan juga ada kepala sekolah. Tidak lupa juga ada pengawas. Bapak Ibu yang saya hormati, dan saya ucapkan semua kepala sekolah SMP binaan saya dari Wates, Ndoko, dan seterusnya sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Imam. Insya Allah nanti semua dalam kegiatan kami mendukung karena kegiatan ini adalah sharing bagi ilmu. Jadi ilmu itu bisa bermanfaat manakala bisa dimanfaatkan, diberikan pada orang lain. Itu yang pertama motivasi kami setelah mendapatkan yaitu undangan untuk sebagai narasumber, kami bersedia karena kami selalu berbagi. Semua ilmu harus kita amalkan agar menjadikan ilmu kita bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu, izinkanlah langsung saya akan memaparkan materi pada presentasi pada malam hari ini. Sudah nampak Pak Ibu? Belum Bapak. Oh, belum. Belum. Enggak jalan.
Bagaimana? Sudah nampak, Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan yaitu implementasi P5 dalam kurikulum Merdeka tahun 2023 kita laksanakan, yaitu dalam kegiatan webinar komunitas program guru penggerak Kabupaten Blitar. Izinkan perkenalkan nama saya dulu, ini kurikulum vitae saya Haryanto SPD MPD, lahir di Jombang, 15 Januari 1972, NIP saya 197201151998021003, jabatan saya pengawas media utama muda 4C, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Kami menjadi fasilitator program guru penggerak Angkatan 4 dan Angkatan 7. Yang Angkatan 4 kami ditugaskan oleh Pak Menteri di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian yang Angkatan 7 ini di ending pleno terakhir kelulusan, yaitu di Kabupaten Gresik. Pengalaman yang sudah saya lalui di bidang sivitas akademik, pernah menjadi dosen di Universitas PGRI Nusantara Kediri tahun 2009 sampai 2016, menjadi Universitas Unisba Blitar tahun 2012 sampai 16, dan sekarang yang masih aktif di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sejak 2016 sampai sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pembahasan implementasi P5 dalam kurikulum Merdeka, sebelum kegiatan ini kita bedah bersama-sama, kami ingin menjajaki pada Bapak Ibu dulu sejauh mana sih pemahaman Bapak Ibu untuk bisa kami memberikan pelayanan pada virtual ini. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan satu pertanyaan yang paling fundamental di dalam penerapan P5. Coba ini saya berikan sebuah link supaya Bapak Ibu bisa menjawab melalui Jamboard ya Bapak Ibu. Jadi Jamboard ini adalah salah satu media di dalam pembelajaran yang sangat penting bagi Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Ini saya berikan yaitu nama P5 kegiatannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya berikan sebuah pertanyaan yang terkait dengan P5. Silakan ini, sebutkan karakter yang dikembangkan dalam kegiatan P5. Ini sudah saya simpan pertanyaannya Bapak Ibu. Kemudian ini saya bagikan linknya. Wih. Nampak ya Bapak Ibu ini? Ya Pak, kelihatan. Ya, kalau sudah sekarang saya berikan di chat Bapak Ibu. Silakan dijawab langsung. Ini nanti sebagai ukuran saya akan memberikan sejauh mana yang diperlukan oleh Bapak Ibu. Nah, silakan nanti diberi nama dan asal dari lembaganya dan dari kalau dari luar negeri, dari luar daerah diberi sebutkan. Silakan. Saya izinkan untuk ini siapa saja yang memiliki link. Saya bagi. Oke. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, itu linknya untuk dibuka, segera dijawab. Nanti saya akan melihat di tampilan program Jamboard. Ya, ini pertanyaannya. Sebutkan karakter yang dikembangkan dalam kegiatan P5. Oke, silakan Bapak Ibu jawab secepat mungkin untuk menghemat waktu.
Ayo, CGP hebat. Semua peserta webinar pada malam hari ini sekarang jawab. Belum nampak ini di dalam papan Jamboard saya. Padahal ini sudah ada 13 yang menjawab. Oke. Nah, tetapi kelihatannya belum bisa masuk ya. Padahal linknya sudah saya berikan ini. Ada kesulitan Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu? Oh, sudah ada yang jawab. Silakan. Ya, terima kasih Pak Faris. Ini dari Kabupaten Gresik. Ya. Saya lihatkan dulu. Aksesnya Pak masih. Ya, saya buka. Yeah. Saya berikan ini lagi, Pak, supaya bisa itu belum untuk umum ya. Ya, saya berikan link yang kedua, Pak Ibu, supaya bisa menjawab tampak di Jamboard. Link yang kedua ini silakan Bapak Ibu, sudah untuk umum. Itu tadi belum saya edit ya. Ya, saya kembali ke papan Jamboard. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ini ada. Ya, terima kasih. Namanya dari? Sebutkan Bapak Ibu namanya. Nah, oke, bagus sekali. CGP Gresik ya, alhamdulillah. Ini jangan diorat-orat Bapak Ibu. Isi jawab seperti miliknya Bu Lili Nurwardani, CGP kita dari Gresik. Alhamdulillah sudah masuk. Ya, UPT dari Panggung Rejo, bagus sekali. Ya, terima kasih. Nih, diberi nama Bu, diberi nama IPS ya ini. Coba. Religius, oke, terima kasih. Ini dari, enggak dikasih nama ya. Mohon diberi nama Bapak Ibu, seperti miliknya Kabupaten Gresik, Bu Lili. Ini, silakan. Segera, cepat, oke. Ini siapa? Pujiana ini. Ini Pujiana, jawabannya apa? Ini Bu Pujiana, terima kasih sudah masuk. Artinya sudah memberikan kontribusi ya, tetapi jawabannya belum muncul ya. Yang dari UPT Panggung Rejo ini Bu Anis ya, Anissa, oke. Tapi belum memberikan jawaban. Tapi terima kasih, saya hargai. Nah, yang jawab benar seperti Bu Lili ya. Kemudian ini diberi nama siapa ini? Ya. Belum ada namanya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini benar tapi saya nggak tahu ini siapa ini. Ya, terima kasih Bu Indras. Ini dari Sekolah Penggerak, yaitu SMP Negeri 1 Kesamben. Terima kasih Bu Indras Rahayu. Ya, ayo yang lain. Saya tunggu 5 menit lagi. Ya, atau 2 jawaban. Terima kasih Bu Muharningsih. Ini dari Gresik sudah menjawab. Ya, terima kasih Bu Anissa sudah menjawab benar. Ya. Ya, Pak Fajar. Ya, rata-rata dari Gresik ini ya. Terima kasih ya. Ya, ini belum ada namanya. Yang ini juga betul belum ada namanya ya. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Bapak Ibu, oke baiklah sudah memenuhi tempat ya dari Wates, alhamdulillah Pak Huda ya, Pak Huda ini Wates 1, terima kasih ini juga benar
Dari mana Bapak nggak tahu karena jumlah pesertanya banyak sekali. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ini menguji bahwa dari masing-masing peserta webinar sudah mampu menunjukkan yaitu pemahamannya tentang implementasi P5. Baik Bapak Ibu, di sini kita memberikan hanya pemahaman untuk penguatan pada implementasi P5. Karena P5 ini merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan, terutama di dalam memberikan penguatan karakter. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami apa tujuan dari proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5. Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi di dalam tujuan P5 ini diharapkan siswa itu mampu memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensinya serta mengembangkan keterampilan, sikap, pengetahuan, serta dapat membentuk siswa yang mandiri, kreatif, berjiwa gotong royong. Jadi tadi dari hasil yang dijawab pertanyaan tadi sudah benar, sudah menyangkut mandiri, kreatif, berjiwa gotong royong. Itu karakter yang ada di dalam proyek penguatan profil Pancasila. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, apa manfaat dari proyek? Nah, manfaat dari proyek di sini, proyek itu merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang dirasa menantang. Jadi sesuatu yang penting yang harus dilakukan dalam bentuk kegiatan oleh satuan pendidikan. Nah, di sini proyek itu didesain agar para siswa dapat melakukan investigasi pemecahan masalah dan mengambil keputusan dalam menangani suatu masalah. Itu manfaat dari proyek. Adapun P5 itu sendiri, ini ada beberapa sebuah langkah yang harus dipahami oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, P5 merupakan kewajiban seorang guru dalam mendampingi peserta didik dalam rangka bisa mencapai pelaksanaan proyek yang sesuai dengan tujuan tema atau konten yang diberikan pada peserta didik. Oleh karenanya, yang perlu kita persiapkan bahwa peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum Merdeka, khususnya P5, bahwa sebagai langkah pertama adalah memahami garis besar kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu sebagai pendidik yang mengantarkan dalam proyek, maka yang perlu dipahami sebelum membuat program proyek, langkah pertama yaitu memahami rujukan dari Kemendikbudristek nomor 009/H/KR/2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Ini garis besarnya. Jadi rujukannya Bapak Ibu, garis besarnya adalah nanti bisa juga pada panduan pengembangan yaitu P5. Yang kedua, setelah langkah 1 dipahami, maka langkah yang kedua memahami pembelajaran dan asesmen. Nah, di dalam melaksanakan pembelajaran, maka guru harus memahami karakteristik siswanya, karena setiap anak mempunyai keragaman
maka perlu pengukuran. Dalam pengukuran ini bisa dilakukan asesmen. Nah, dalam asesmen program di dalam P5 itu ada formatif, ada sumatif. Nah, yang ketiga yaitu memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Ini adalah jantungnya pelaksanaan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Oleh karena itu, semua guru, semua pemangku harus memahami KOSP. KOSP itu semua dari 5 tahapan yang ada di kurikulum Merdeka itu tertuang di dalam yaitu KOSP. KOSP itu kalau di era KTSP itu dokumen 1. Selanjutnya langkah yang keempat Bapak Ibu memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi 5 tahap ini apabila sudah dipahami oleh semua yaitu pendidik yang ada di satuan pendidikan, maka akan terwujudlah apa yang dimaksud dengan P5 yang ada pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu, impian, cita-cita dari pemerintah bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu ada namanya P3. P3 itu profil pelajar Pancasila. Artinya harapan outcome dari lulusan semua jenjang SKL-nya menekankan bahwa setiap pelajar Indonesia itu mempunyai kompeten, baik kompeten akademik maupun non-akademik, juga terbangun karakter. Nah, karakter inilah yang diambilkan dari nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yang sudah kita sebutkan dalam pertanyaan di awal tadi pengukuran. Itu karakternya. Jadi harapan pemerintah semua pelajar Indonesia itu mempunyai kompetensi, juga mempunyai karakter sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan proyek P5 ini, maka di dalam satuan pendidikan selalu melaksanakan muatan yaitu pembelajaran atau muatan pembelajaran menuju profil Pancasila. Di dalam pelajar Indonesia agar mampu mewujudkan menjadi profil pelajar Pancasila, maka dimensi yang ada harus dipahami ada 6 ini. Itulah yang harus dipenuhi untuk mencapai pelajar profil Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berbhinneka global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis dan mandiri. Inilah nilai-nilai yang tertanam agar menjadi sebuah budaya. Manakala semua siswa sudah tercermin pada karakter pelajar Pancasila, maka menjadilah sebuah budaya di satuan pendidikan. Maka di situ tertanam anak-anak yang mempunyai karakter dan nilai-nilai Pancasila sesuai yang diamanahkan oleh pedoman yang sudah saya sampaikan di sebelumnya tadi. Bapak Ibu, sebagai rujukannya yang perlu kita pahami, yang pertama adalah yaitu standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kementerian Riset dan Teknologi nomor 009/H/KR tahun 2022. Inilah yang tentang dimensi elemen subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka ini. Dan sedangkan panduannya Bapak Ibu ini ada dari Pak Menteri. Kalau Bapak Ibu nanti menginginkan atau ingin memilih bisa saya share nanti ya sebagai acuan di dalam mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, selanjutnya adalah hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila kurikulum Merdeka. Jadi di sini Bapak Ibu guru harus memahami dalam menyusun asesmen. Yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa dalam menyusun asesmen proyek penguatan, seorang guru harus memperhatikan keragaman peserta didik. Jadi anak-anak kita itu mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Ada tingkat kemampuannya tinggi, high, ada yang middle, dan ada yang low. Disinilah letaknya guru harus mampu memahami tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, apakah sesuai dengan fase pencapaian elemen dan subelemen profil? Ini yang harus dipahami pada keragaman. Yang ketiga, berapa jumlah peserta didik yang terlibat dalam proyek? Dan yang keempat, seberapa besar perbedaan kompetensi peserta didik? Dan yang kelima, bagaimana tingkat keragaman budaya, sosial, dan ekonomi peserta didik? Dan yang terakhir, pada keragaman peserta didik adalah apakah keragaman itu dapat menjadi hambatan pembelajaran peserta didik dalam proyek? Itu ditinjau dari keragaman peserta didik. Adapun hal yang kedua, tujuan proyek. Jadi sekolah melakukan proyek itu sebagai pertimbangan bagaimana asesmen itu sudah berfokus pada produk pembelajaran, tetapi berfokus pada dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila yang disasar. Ini. Jadi yang kedua tujuan proyek. Sedangkan yang ketiga, yang perlu diperhatikan dalam menyusun asesmen proyek adalah indikator perkembangan. Jadi kita harus memperhatikan perkembangan subelemen antar fase di awal proyek berguna memperjelaskan tujuan proyek. Dan yang keempat, keterkaitan antar asesmen. Ini jelas harus kita pahami bersama, terutama tim fasilitasi dalam bentuk indikator formula pada peserta didik ketika merancang asesmen formatif dan sumatif. Dan yang kelima, tujuan asesmen. Jadi tujuannya menuju, yaitu melibatkan peserta didik dalam proses asesmen. Itu kita pahami dalam menyusun asesmen proyek profil pelajar Pancasila. Adapun langkah-langkah P5, yang pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah memahami P5. Apa saja yang harus kita lakukan di dalam memahami P5, Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan? Di sini Bapak Ibu harus memahami profil dimensi pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi profil Pancasila harus dipahami oleh semua guru dan semua satuan pendidikan dalam menentukan proyek P5. Nah, pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Kemudian setelah memahami P5, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menyiapkan ekosistem. Ya. Ekosistem satuan pendidikan itu
siapa saja yang dilibatkan di dalam pendukung P5 itu? Yang jelas murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dan pakar. Itu Bapak Ibu yang harus kita kembangkan, kita libatkan dalam ekosistem untuk bisa mencapai tujuan di dalam proyek P5. Selanjutnya yang ketiga, mendesain P5. Jadi Bapak Ibu dalam melaksanakan proyek harus mempunyai gaya ya, mempunyai style sendiri, merancang, sesuaikan dengan karakteristik sekolah. Jadi setiap sekolah ini mempunyai ciri khas. Jadi proyek ini tidak boleh ada kesamaan dengan lembaga yang lain. Karena di sini kita melihat dari kondisi masing-masing. Karena objeknya siswa itu mempunyai keragaman. Tidak ada yang sama antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Oleh karena itu, mendesainnya di sini perlu langkah-langkah dalam menyusun asesmennya P5. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Langkah pertama ini menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator kemampuan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, mengelola hasil asesmen. Dan yang kelima, yaitu menyusun pelaporan. Itu di desainnya. Di dalam mengelola P5, yang perlu dipahami oleh semua Bapak Ibu webinar, yang pertama, bahwa setiap proyek pasti mempunyai tujuannya supaya sukses dalam menerapkan P5. Nah, langkah-langkah bagaimana supaya sukses penerapan P5 itu yang perlu diperhatikan, yang pertama, kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen tinggi. Ini di dalam pengelolaan, memanage. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang relevan. Jadi kita mengikuti perkembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan di eranya. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, mengembangkan profesionalisme guru. Dan yang kelima, kolaborasi dan berkomunikasi dengan orang tua murid. Ini yang perlu diperhatikan di dalam mengelola. Adapun langkah yang kelima, Bapak Ibu, mengolah asesmen dan melaporkan hasil P5. Di dalam mengelola hasil asesmen, yang perlu diperhatikan di sini adalah tahapan menganalisis. Karena untuk bisa mencapai hasil yang diharapkan, maka analisis yang kita lakukan pendekatannya adalah yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Jadi angka dan non-angka. Kalau angka, yang jelas itu rujukannya yaitu kita mengukur kemampuan peserta didik. Sedangkan yang non-kognitifnya, kualitatif itu bisa melihat hasil pengamatan, bisa melihat sikapnya, dan bisa melihat emosinya anak, dan seterusnya. Itu sebagai syarat kita dalam mengasesmen apa yang kita lakukan. Kemudian dari kegiatan itu tersusunlah sebuah hasil pelaporan P5. Dan yang keenam, langkah keenam adalah evaluasi dan tindak lanjut P5. Dari alur 1, 2, 3 sampai 6, evaluasi ini salah satu poin keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan proyek. Nah, itu perlu kita lakukan evaluasi di saat perencanaan, pelaksanaan, sampai keberhasilan. Nah, sejauh mana keberhasilannya itu nanti, maka kita akan bisa memberikan solusi tindak lanjut. Jika sudah baik, kita lanjutkan kepada berikutnya proyek yang lain. Sedangkan yang kurang,
perlu ditindaklanjuti pada proyek berikutnya. Itulah langkah-langkah P5 yang harus kita pahami bersama di dalam melaksanakan implementasi P5 dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, dari penjelasan tadi langkah-langkah itu kita buat alur perencanaan. Jadi alur ini yang ditentukan yang pertama dari leader satuan pendidikan, kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menyusun tim fasilitator proyek. Ini nanti di SK-kan. Tim ini berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Alur yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ini dilakukan oleh kepala sekolah. Karena kepala sekolah bersama tim fasilitator akan merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian, alur yang ketiga merancang dimensi, tema, dan alur waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini jelas Bapak Ibu. Kemudian alur yang keempat, menyusun modul proyek. Jadi dari tahapan alur 1, 2, 3, kemudian tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum, menentukan sub-elemen, tujuan proyek, mengembangkan topik, alur, dan durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Selanjutnya yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Jadi di sini tugasnya tim fasilitator merencanakan strategi pengelolaan dan pelaporan hasil proyek yang telah dilakukan. Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini yang saya banggakan, proyek penguatan dalam profil pelajar Pancasila ini kita bedakan 3 Bapak Ibu. Yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, bahwa di dalam proyek itu lintas disiplin ilmu, artinya bahwa kolaborasi antara guru, mapel, apapun bisa bergabung dalam satu tim sesuai dengan proyek yang ditentukan. Kemudian yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Jadi proyek itu kita lakukan, kita melihat dulu permasalahan apa yang ada di satuan pendidikan yang sangat penting untuk diangkat di dalam proyek P5. Nah, semuanya itu bisa dilakukan baik di dalam intrakurikuler, di dalam kelas, sedangkan proyeknya bisa di luar kelas. Oleh karena itu dalam struktur kurikulum ada muatannya yang sudah kita nanti jadikan pedoman di kurikulum Merdeka. Kita bisa mengambil dari Pak Menteri ya, itu sudah ada aturannya. Sehingga dalam 1 tahun proyek itu maksimal dulu 20% dari muatan yang ada di struktur kurikulum. Yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajarnya yang fleksibel, kegiatan belajarnya yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, proyek penguatan profil belajar Pancasila diatur sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.
Nah, disinilah nanti kolaborasi mapel-mapel itu dengan proyek yang mempunyai tujuan yang sama. Nanti bisa kita berikan contoh ya di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar seperti kegiatan reguler, serta lebih banyak melibatkan lingkungan dan masyarakat sekitar dibanding pembelajaran reguler. Dan yang terakhir ini, peserta didik berperan besar dan menentukan strategi dan aktivitas proyek, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Jadi di sini Bapak Ibu, peran dari guru adalah fasilitator. Mari kita memberdayakan anak-anak didik kita. Kita tanamkan, yaitu karakternya. Karakter P3, yaitu profil pelajar Pancasila dengan dimensinya yang ada. Selanjutnya, ini sebuah contoh Bapak Ibu. Contoh ini nanti bisa diadopsi, bahkan juga bisa diubah sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, saya bagi nomornya 1, 2, 3, temanya saya ambil 3. Karena tema dari 7 yang ada itu dalam 1 tahun bisa dilaksanakan 2 semester, itu kita ambil sebuah contoh tema gaya hidup berkelanjutan. Bentuk kegiatannya bisa dilakukan dengan IHT, kemudian bisa kita pengelolaan sampah, kemudian anak dibawa kunjungan ke tempat akhir sampah, dan pembuatan kompas. Ini bentuk kegiatannya. Ya, sedangkan karakter yang kita tanamkan pada anak-anak pada saat melaksanakan proyek kegiatan yang bertema gaya hidup berkelanjutan adalah nilai dari P3. P3 itu profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kemandiriannya anak ini yang kita tanamkan, kita tonjolkan. Jadi setiap anak kita berikan kebebasan untuk mengeksplor dirinya. Kemudian kreatifnya kita bangkitkan, gotong royongnya kita galakkan, dan yang jelas nilai semuanya itu berpangkal dari beriman dan bertakwa. Sedangkan mapel yang bisa terintegrasi di dalam proyek tema gaya hidup berkelanjutan bisa IPA, bisa pendidikan agama Islam, dan PKN. Ini salah satu contoh, tidak paten Bapak Ibu. Itu nanti kita bisa memberikan sebuah penjelasan masing-masing mapelnya itu, apa yang diharapkan dari tema itu bisa membentuk karakter anak yang menjadikan bekal dalam hidupnya. Nah, kalau sudah memahami itu, seperti contoh guru mapel IPA. Sampah itu kalau tidak dibersihkan menimbulkan penyakit. Ini pelajaran IPA ada. Sedangkan PAI juga sampah itu bagian sumber dari penyakit. Islam mengajarkan anadzobatu minal iman. Ini ditanamkan sehingga guru itu bisa menjelaskan, menanamkan. Dengan demikian maka terbentuklah beriman dan bertakwa. Sumbernya di sini nanti kalau kita sudah memahami panduan pada implementasi yaitu P5. Kemudian waktunya Bapak Ibu. Ini kita buat sebuah contoh November tahun 2022. Minggu pertama, minggu kedua semester 1. Sedangkan tema yang kedua kearifan lokal, itu kita bisa melihat wisata edukasi Bapak Ibu. Kita bawa anak-anak ke tempat-tempat yang menjadi kekhasan daerah. Kunjungan ke cagar budaya. Ya, kita lihat yang ada di Blitar, ya termasuk Museum Peta Blitar, ya. Termasuk
kita bawa semua yang ada di Blitar yang merupakan ciri khas. Dan yang tidak terlupakan, anak-anak itu kita ragakan kolosal, tari emprak Blitar ini. Ini ciri khas dari Blitar. Ya. Jadi kita tanamkan tentang kearifan lokal. Dan ini bisa diadopsi nanti dari daerah yang lain, bisa sesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Sedangkan sasaran nilainya mandiri, kreatif, kritis, dan inovatif. Nah, hasilnya di sini nanti kita melihat yang kita integrasikan mapel apa? Seni budaya. Karena kita lihat cagar budaya, nah, bahasa Inggris ya, dan bahasa Jawa, dan serta bahasa Indonesia. Silakan Bapak Ibu nanti ditentukan. Ini sebuah contoh. Yang dilakukan waktunya Februari 2023, minggu pertama, minggu kedua, semester 2, dan seterusnya. Itu salah satu contoh nanti yang bisa sebagai bekal Bapak Ibu untuk mengembangkan proyek di dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah memahami proyek tadi Bapak Ibu, kita kaitkan. Setelah proyek itu bahwa guru harus mengembangkan modul. Jadi modul P5 sebagai yaitu pedoman Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan pendampingan proyek. Oleh karena itu, di dalam pengembangan modul yang perlu diperhatikan adalah tahapan pengembangan modul. Di dalam tahapan ini ada tahapan awal, tahapan berkembang, dan tahapan lanjutan. Saya kira dari deskripsinya itu Bapak Ibu sudah melaksanakan, sudah action di masing-masing sekolah. Ya. Nanti tahapan-tahapan ini untuk mengukur nantinya Bapak Ibu. Ya. Setelah itu tahapan sudah kita lalui, maka guru mempersiapkan pemetaan. Pemetaan dalam modul pengembangannya adalah sub-elemen profil pelajar Pancasila. Disinilah kita mulai kita meletakkan dimensi yang ada 6 tadi yang sudah saya paparkan di awal. Kita ambil salah satu dimensinya, seperti dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini nanti Bapak Ibu yang melaksanakan program P5, maka harus memahami elemen dan subelemen. Kita ambil contoh elemen dalam dimensi dari dimensi P5 yang urutan pertama ini berkaitan dengan keimanan, maka ada elemen akhlak beragama. Nah, dari elemen ini subelemennya adalah peserta didik diharapkan mengenal, mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tanamkan nilai-nilai mengenal dan mencintai Tuhan. Kemudian elemen yang kedua masih akhlak beragama, pemahaman agama atau kepercayaan. Dan yang ketiga pelaksanaan ritual ibadah. Itu dalam subelemen dari elemen akhlak beragama. Adapun yang kedua akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini merupakan indikator keberhasilan peserta didik kita. Sudah terbentuk atau belum keberhasilan proyek itu, maka bisa dilihat dari akhlak pribadinya. Dalam subelemennya adalah integritas. Jadi integritas itu salah satu ukuran seseorang memiliki sesuatu yang bisa dijadikan ciri khas jati diri. Maka setiap ASN harus menunjukkan integritasnya, loyalitas pada negara. Nah, ini. Akhlak yang pribadi kedua yaitu merawat diri serta fisik, mental, dan spiritual. Kenapa? Perlu subelemen merawat diri secara fisik. Jadi artinya masih ditemukan anak-anak kita yang belum mampu menjaga dirinya sendiri. Artinya menjaga kesehatan dan seterusnya. Mental yang berkaitan dengan emosionalnya, ya ini spiritualnya dengan hubungan ibadahnya dan seterusnya. Itu salah satu elemen berikutnya. Selanjutnya bisa seperti
nanti kami share materi ini. Komponennya Bapak Ibu ada profil modul, ada tujuan, ada aktivitas, dan asesmen. Temanya topik sudah jelas, ada panduannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita bagaimana mengimplementasikan proyek penguatan profil Pancasila. Nah, di sini ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, prinsip holistik, bahwa di dalam pelaksanaan proyek penguatan kita memandang yaitu secara utuh, secara menyeluruh dari semua konten perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Antara satu dengan lainnya ada keterhubungan yang saling melengkapi dan saling mendalami isi dan kontennya, baik itu konten pengetahuan maupun konten sikap dan seterusnya. Itu implementasinya dalam realitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kontekstual, bahwa penguatan proyek ini, bahwa setiap apa yang dilakukan harus merupakan pengalaman nyata. Jadi anak bisa mengamati prinsip-prinsip yang ada, yang ditemukan di sekitarnya. Itu sebagai pengalaman nyata yang bisa dihadapi di dalam keseharian, sehingga murid mampu mengalami, mendalami, dan memaknai semua aktivitas menuju peningkatan pemahaman dan kemampuannya secara langsung, secara kontekstual. Sedangkan yang selanjutnya Bapak Ibu adalah berpusat Haryanto, mohon maaf. 2 menit lagi nggih Pak, karena keterbatasan waktu. Mohon maaf sekali Pak Haryanto. Oke ya Bu, ya. Oke Bapak Ibu. Dilanjut Pak. Oke, lanjut. Dari kegiatan ini, karena masih terbatasnya waktu, langsung kita ke rapot Bapak Ibu. Ini rapot skenarionya, saya ambilkan contoh. Ini adalah siswa peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 2 Ndoko. Dalam setahun, satuan pendidikan tersebut menyelenggarakan 3 proyek pengembangan profil Pancasila. Dan setiap peserta didik itu wajib mengikuti proyek 1, proyek 2, proyek 3. Yang jelas di sini Bapak Ibu, langsung sasarannya saja. Yang dibangun adalah dalam proyek 1 ini mengenal dan merawat keragaman agama dan keyakinan di Indonesia. Adapun temanya Bhinneka Tunggal Ika, ada 2 sasaran, 2 dimensi profilnya kita ambil, kebhinekaan global dan bernalar kritis. Ini proyek 1. Sedangkan proyek yang kedua, gaya hidup berkelanjutan, yaitu kita ambil 3 dimensi, yaitu dimensi yang kita ambil beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Dan yang ketiga, merancang simulasi digital. Ya, ini kita ambil 2 dimensi. Ya, kita ambil 2 dimensi profil, dibangun dalam proyek itu 3 karakternya, kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Dari rapat proyek ini Bapak Ibu, kita langsung mengukurnya. Ada BB itu belum berkembang, MB itu mulai berkembang, kemudian BSH itu berkembang sesuai harapan, dan SB sangat berkembang. Ini nanti proyeknya dari 1 ya dimensi tadi, kita masukkan semuanya 6 dimensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di situ nanti kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ini nanti kita centang. Nah, ini nanti bisa mengukur keberhasilan pelaksanaan proyek. Nah, centangan sesuai dengan kondisi di lapangan yang sudah dilaksanakan. Ini lanjutannya, mencentangnya. Nah, begitu tadi kalau centang BSA itu sama SB sangat berkembang dan seterusnya. Nah, dari situ Bapak Ibu, nanti kita dukung dengan foto pelaksanaan proyek penguatan profil. Jadi, saya mengambil contoh ini adalah suara demokrasi di tingkat satuan pendidikan, yaitu fase SMP. Nah, ini anak-anak kita melakukan pemilihan OSIS.
Ini yang dilakukan di SMP 2 Handoko. Kita ambil contoh seperti ini, membuat surat suaranya, kemudian pilihan, dihitung, dan hasilnya seperti yang bisa kita ketahui di sini. Ini contoh-contohnya, cuplikannya. Langsung di sini kesimpulan Bapak Ibu dari apa yang saya jelaskan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk mencapai dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, proyek penguatan profil Pancasila selanjutnya disebut dengan penguatan P3, profil pelajar Pancasila. Dan seterusnya, ini dilaksanakan, ini baik secara formal maupun tidak formal. Kita ukur bisa di dalam yang dalam muatannya pembelajaran mapel, sedangkan yang di luar proyeknya, kegiatannya itu bisa kita tentukan di luar kelas. Itu inti dari apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Karena kita dibatasi oleh waktu, nanti kita bisa dibuka termin tanya jawab. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haryanto, sangat luar biasa materi yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Semoga materi yang disampaikan nanti dapat memotivasi kita untuk menerapkan ilmu yang diberikan di sekolah. Bapak Ibu guru semuanya, ditahan dulu untuk pertanyaannya. Marilah sama-sama kita menyimak sambutan dari Bapak Yudo Sucitro SPD MPD selaku sebagai keynote speaker kita. Pak Yudo, apakah sampun siap nih Pak Yudo? Siap Bu Lailia Sari, suara saya bisa didengar nggih Bu Lailia Sari? Inggih, sudah terdengar dengan jelas Pak Yudo. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah bersama-sama kita berikan waktu kepada Bapak Yudo Sucitro SPD MPD untuk memberikan sambutannya kepada kita semuanya. Monggo Pak Yudo, berapa menit silakan. Bu Lailia Sari saya diberi kesempatan untuk presentasi, untuk memberi sambutan? Diberi berapa durasi waktunya Bu Lailia? Boleh 10 menit boleh Pak? Oh gitu, enggak apa-apa. Oke, siap. Mohon Pak Haryanto bisa stop sharing ya, Pak Har ya. Apunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Bapak Haryanto, Bapak Dr. Imam Wahyudi, Ibu-ibu narasumber, MC dan event organizer, Pak Budi Suryanto, Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di webinar hari ini, Bapak Ibu. Luar biasa tadi paparan dari Pak Haryanto. Saya akan mengambil materi kecil, Bapak Ibu ya, terkait dengan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dalam bentuk nanti teknis, terutama penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena dari hasil pendampingan saya di sekolah penggerak di tahun ketiga, ini banyak sekali yang masih belum bisa mandiri menyusun modul belajar, maksudnya modul P5. Izin share screen supaya nanti visualis saya lebih bagus, Bapak Ibu. Baik, sudah bisa dilihat di layar nggih Bapak Ibu nggih? Untuk share screen saya nggih Bapak Ibu nggih? Sudah Pak, jelas. Terima kasih. Jadi ini perkenalan saya Bapak Ibu, hanya setengah menit nanti. Jadi saya pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bertugas di Blitar, sebelumnya di Kabupaten Malang. Kemudian keterlibatan dalam Merdeka Belajar, FGP Angkatan 2, Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 1, Fasilitator PBD SDS, kemudian narasumber BIMTEK calon fasilitator sekolah penggerak dan program implementasi pendamping implementasi pembelajaran DSMKPK Angkatan 2 dan 3 Bapak Ibu.
narasumber BIMTEK pelatihan pengawas sekolah, program sekolah penggerak angkatan 2-3, itu yang terkait dengan aktivitas saya Bapak Ibu. Kemudian ini langsung saya skip Bapak Ibu terkait dengan aktivitas ini Bapak Ibu. Saya akan menambah penjelasan dari Pak Haryanto tadi. Ada beberapa miskonsepsi terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, ini saya share langsung ke miskonsepsi saja Bapak Ibu. Misalnya begini, tujuan pembelajarannya dirumuskan secara mandiri dengan hanya menyasar pada level dimensi karakter profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Oke, ini yang benar Bapak Ibu, tujuan pembelajaran proyek ini sudah ada di dalam dokumen profil pelajar Pancasila, menyasar pada level rumusan kompetensi untuk setiap jenjang. Jadi ini agak berbeda dengan konsep modul ajar atau modul proyek Bapak Ibu ya. Kalau biasanya di kurikulum 13 kita menggunakan format ABCD, Audient Behavior Condition Degree untuk menyusul TP, kemudian di Kurmer ini cenderung behavior dan condition saja. Kemudian di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tujuan pembelajaran itu sudah dituangkan dalam bentuk alur perkembangan dimensi yang ada di keputusan Kepala BSKP nomor 09, tidak salah ya Bapak Ibu. Jadi di akhir fase E misalnya, nanti tiap-tiap dimensi dari profil pelajar Pancasila nanti ada capaiannya Bapak Ibu. Nah ini nanti yang akan kita gunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan akan kita gunakan untuk mengukur aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryanto bahwa untuk raport nanti dalam bentuk kualitatif, memang awalnya seperti itu Bapak Ibu, tapi nanti pada saat asesmen kita tetap menggunakan kuantitatif, skala misalnya 0 sampai 100, baru nanti kita convert ke kualitatif. Kemudian kegiatan integrasi dari berbagai mapel. Nah, yang benar Bapak Ibu, P5 ini sebetulnya adalah kegiatan lintas disiplin ilmu yang berada di luar pelajaran, co-kurikuler Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan P5 ini wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam gelaran karya. Yang benar Bapak Ibu, produk akhir P5 ini bisa berupa aksi, kampanye, dan tidak harus diakhiri oleh sebuah pameran. Intinya Bapak Ibu, boleh dalam bentuk hard copy maupun soft copy Bapak Ibu ya. Jadi dalam bentuk produk pun juga tidak apa-apa. Jadi itu yang terkait dengan hasil akhir. Kemudian asesmen proyek menyasar tema dan produk bukan pada kompetensi sasaran. Yang benar apa Bapak Ibu? Asesmennya fokus menyasar rumusan kompetensi profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu, kira-kira proses menyusun modul proyeknya nanti seperti apa. Ini akan saya share juga ini. Saya mengambil contoh misalnya, nih, temanya kearifan lokal Bapak Ibu ya. Ini saya besarkan lagi Bapak Ibu. Oke, saya besarkan. Jadi kearifan lokal, eksplorasi pon-pon, alat bahan dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke ini Bapak Ibu. Jadi saya akan mengambil dimensinya itu hanya kreatif ini Bapak Ibu ya. Jadi dimensi kreatif dan mandiri saja. Dari 6 dimensi di P3 nanti bisa kita ambil 2 saja Bapak Ibu ya. Kemudian baru nanti deskripsi singkat proyek, nah dan seterusnya. Nah, ini ada elemen sub-elemen Bapak Ibu ya. Jadi ini target capaiannya Bapak Ibu nanti yang akan kita gunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran ya di sini Bapak Ibu ya. Kita tidak usah menggunakan kata kerja operasional misalnya seperti di tujuan pembelajaran intrakurikuler. Jadi seperti ini kreatif. Oke. Kemudian contoh nih Bapak Ibu ya. Kalau tadi tentang eksplorasi pon-pon Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran pertamanya
mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi terimplementasi dalam kegiatan pembentukan jiwa wirausaha entrepreneurship. Nah, ini kalau misalnya saya bedah Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini menggunakan rumus BC, behavior condition, hampir sama dengan DK13. Dengan behavior itu kompetensi, ini saya menggunakan 6 pemahaman menurut Wicin dan Teach Bapak Ibu ya. Aspek self-knowledge ini Bapak Ibu, berasal dari sub-elemen dimensi mandiri. Jadi ini dimensi mandiri yang capaiannya tadi sudah saya sebutkan di atas. Kemudian conditionnya apa atau materinya? Jiwa wirausaha. Kemudian berikutnya menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran atau perasaannya, menilai gagasannya, serta memikirkan segala risikonya dengan mempertimbangkan banyak perspektif seperti etika dan nilai kemanusiaan ketika gagasan direalisasikan. Terimplementasikan dalam kegiatan pemanfaatan umpama dalam budaya Jawa. Jadi yang saya bilang itu sebetulnya semacam target pembelajarannya di P5 atau kalau di tujuan pembelajaran intrakurikuler itu kompetensinya, yang saya blok hijau itu konten materinya. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Ini juga saya ambil dari sub elemennya untuk dimensi kreatif, ini kan nggak salah ya. Ini juga demikian. Kemudian nanti untuk alur kegiatannya Bapak Ibu nanti sama. Ini dilaksanakan 16 minggu karena kita 480 JP per tahun untuk fase E misalnya ini ya. Kemudian ini saya sesuaikan misalnya dengan jumlah tatap mukanya, mulai pertemuan pertama tujuan pembelajarannya mengikuti tadi, materinya, aktivitas siswa guru, asesmen, dan seterusnya. Jadi kita desain seperti modul ajar atau RPP Bapak Ibu ya. Kemudian karena saya menggunakan model pembelajaran proyek based learning Bapak Ibu ya, aktivitas pendahuluannya bersama dengan tujuan pembelajaran di intrakurikuler, kegiatan inti juga demikian, sintak-sintaknya menggunakan proyek based learning, mulai pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil sampai evaluasi pengalaman. Kemudian ada kegiatan penutup, refleksi, kemudian asesmennya beragam Bapak Ibu ya. Tadi ada diskusi, presentasi produk, artinya ini non-tes tulis ini yang saya gunakan. Begitu seterusnya Bapak Ibu, nanti ada lampiran instrumen, dan seterusnya. Kemudian yang lebih penting lagi Bapak Ibu, karena tadi saya sampaikan bahwa raport proyek ini Bapak Ibu, ini hanya berisi semacam centang yang nanti ada klasifikasi belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nah ini nanti kita akan kesulitan jika tidak membuat tabel konversi nilai Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja, nilai 81 sampai 90 BSH, 91 sampai 100 sangat berkembang. Nah harapannya Bapak Ibu, minimal nanti nilai peserta didik itu levelnya sampai minimal BSH ini, jangan sampai mulai berkembang karena kalau ini kira-kira levelnya sama dengan cukup. Nah, raport ini kalau bisa sesuai dengan panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu deskripsinya harus positif dan memotivasi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti merugikan anak-anak. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu terkait dengan yang saya sampaikan. Nanti yang lainnya silakan Bapak Ibu narasumber nanti bisa menutup kekurangan yang saya sampaikan, dan ini yang sering terjadi di sekolah penggerak maupun IKM Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru masih kesulitan untuk merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana harus mengasesmen. Nanti kalau ada pertanyaan akan saya sampaikan tambahannya. Terima kasih Bu Lailia Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Yudo Sucitro, SPD, MPD. Nanti mohon share materinya nggih Pak Yudo, siap, Pak Hari. Siap. Semuanya nanti share materi biar kita nanti bisa lebih lanjut mempelajari materinya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya dari Ibu Kurnia. Paparan materi ini tentang implementasi P5 di sekolah.
Untuk Ibu Kurnia Astuti sudah siap nih Bu? Oke, insya Allah. Mohon maaf Bu Kurnia karena keterbatasan waktu ini saya batasi 15 menit saja nggih Bu. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan Bu Kurnia. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tetap semangat malam ini. Perkenalkan saya Kurnia Astuti, saya fasilitator P5 dari SMA Negeri 1 Kesamben. Mohon izin share screen ya. Oke, sampun kelihatan nggih? Baik, Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu. Di sini saya akan berbagi praktik baik, jadi saya tidak menyampaikan teori, saya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 1 Kesamben. Bukan berarti yang terbaik di antara Bapak Ibu, kami masih banyak kesalahan, kekurangan, sehingga nanti mohon masukan dan sarannya. Karena ini namanya berbagi praktik baik, maka saya hanya akan menyampaikan yang baik-baik saja. Baik, sebagai IKM Mandiri Berubah, kami mengadakan persiapan terlebih dahulu, yaitu mengadakan pelatihan guru untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan P5 di SMA 1 Kesamben. Salah satu pematerinya adalah Pak Yudo Sucitro. Kemudian setelah itu ada pembentukan fasilitator kelas dan penentuan tema. Perlu diketahui kami ada 10 kelas, masing-masing kelas terdiri dari 3 pendamping untuk fasilitatornya. Untuk alokasi waktunya ada 3 jam di hari Senin, 4 jam di hari Kamis, 6 jam di hari Jumat, dan total ada 13 jam dilaksanakan selama 8 pekan atau setengah semester. Tema pertama yang kami ambil adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik Semansa Eco-Friendly School. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya, serta dapat menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Tema ini kami ambil terlebih dahulu dengan harapan agar supaya gaya hidup sehat, gaya hidup peduli lingkungan ini bisa senantiasa diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupannya. Tahap pelaksananya ada pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan yang keempat adalah refleksi dan tindak lanjut. Untuk tahap pengenalan kami memberikan materi tentang sampah, 3R, kemudian apa yang dimaksud dengan eco-friendly lifestyle, zero waste environment, dan eco-friendly lifestyle. Sebelum menyampaikan materi, kebiasaan kami di SMA 1 Kesamben, di awal tema, itu kami mengadakan ice breaking atau opening tema, di mana kami mengadakan berbagai macam game, kemudian pembentukan kelompok, dan kompetisi kelompok teraktif gitu ya. Tujuannya agar mereka terbiasa untuk berkolaborasi, kemudian mereka merasa tidak canggung lagi untuk presentasi dan tampil di depan umum. Untuk tahap kontekstualisasi, anak-anak kami ajak untuk mengamati lingkungan terdekat, yaitu di lingkungan sekolah. Kami bagi beberapa titik untuk diamati secara mendalam. Yang diamati apa saja, mulai dari jenis sampah, volume sampah berapa, dalam 1 hari itu berapa, dalam 1 pekan berapa, dalam 1 bulan berapa, sampai 1 tahun. Kemudian sumber sampah berasal dari mana, dan bagaimana pengolahan sampah di sekolah. Ada 1 kelompok yang berhasil secara detail mengobservasi berapa jumlah sampah yang dihasilkan oleh kantin sekolah dalam 1 hari, mulai dari sampah jenis botol, sampah cup plastik, dan lain sebagainya. Selain observasi, anak-anak juga diminta untuk mengadakan interview terhadap warga sekolah, baik siswa, guru, maupun pekerja kebersihan di sekolah. Dan juga mereka menanyakan tentang bagaimana perilaku warga sekolah terhadap sampah, kemudian bagaimana kebiasaan baik terhadap lingkungan yang sudah diterapkan di sekolah. Aksinya, ini mungkin yang agak sedikit membedakan antara pelaksanaan P5 di sekolah kami dengan beberapa modul yang sudah kami baca, di mana proyek yang dihasilkan kami itu bermacam-macam ya.
yang kami hasilkan ada kampanye dan posterisasi tentang lingkungan. Kampanye ini dilombakan dari 10 kelas, kemudian posterisasinya dalam bentuk digital dan di-share di media sosial. Kemudian kami juga mengadakan public hearing dengan kepala sekolah, perwakilan dari beberapa kelas dikumpulkan, kemudian mengadakan dengar pendapat dengan kepala sekolah dan bapak-bapak wakil kepala sekolah dan juga pengelola adiwiyata sekolah. Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi lingkungan dan harapan, keinginan supaya keadaan lingkungan sekolah bisa menjadi lebih baik. Kemudian ada aksi 3R dan hasil dari analisa aksi 3R ini yang paling efektif untuk mengurangi sampah adalah reduce. Jadi anak-anak setelah mempelajari ini, alhamdulillah lebih terbiasa untuk membawa tumbler ke sekolah, kemudian membawa bekal, dan membawa lepak nasi ketika akan membeli makanan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang labelisasi tempat sampah dan pembentukan duta lingkungan. Nanti yang duta lingkungan ini ada ikrarnya tersendiri. Kemudian untuk refleksi adalah pembiasaan gaya hidup ramah lingkungan yang berkelanjutan, di mana siswa diminta untuk melihat sejauh mana aktivitas, kemudian perilaku mereka terhadap lingkungan. Yang mana hal ini juga nanti akan dibahas lagi di tema ketiga, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, ada kaitannya. Kemudian selanjutnya ini seperti yang sudah saya sampaikan di depan, di kegiatan kami juga ada ikrar Duta Eco-Friendly School ya, di mana mereka bertekad untuk menjaga lingkungan sebagai wujud syukur atas alam yang diberikan Tuhan, kemudian berikrar untuk menjaga kebersihan dan tanggung jawab atas sampah, dan mengajak warga untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Dari kegiatan yang sudah kami lakukan, kami mencoba untuk merumuskan indikator suksesnya. Proyek ini kami anggap sukses ketika mampu merubah pola pikir dan perilaku atau kebiasaan sehingga menjadi karakter warga sekolah yang berwawasan lingkungan, seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Mempunyai ketetapan, tidak tergoyahkan, berisi dengan ilmu pengetahuan, hingga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar dan baik, termasuk juga tanggung jawabnya terhadap alam dan lingkungan. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang sudah kami lakukan. Untuk puncak temanya atau gelar karyanya, kami mengadakan lomba kampanye dan bazar barang hasil-hasil recycle. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon saran dan masukannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kurnia Astuti atas berbagi praktik baik yang telah disampaikan. Semoga praktik baik yang disampaikan itu dapat memotivasi kita dan memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya untuk menerapkan praktik baik itu di sekolah kita masing-masing. Kita akan melanjutkan webinar malam ini dengan membuka sesi tanya-jawab. Monggo Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, yang sudah ingin menyampaikan untuk memberikan tangan ya Bu, supaya kita saya sudah tahu siapa yang ingin bertanya kepada narasumber kita malam hari ini. Saya buka pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan di sesi ini. Monggo, apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu semuanya? Ibu Jenny Lediani. Ibu Jenny mengangkat tangan. Apakah Ibu Jenny ingin bertanya kepada Bapak Ibu narasumber? Ibu Jenny? Atau Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menanyakan terhadap narasumber kita tentang praktik baik? Ibu Lili Nurul Wardani, monggo Ibu Lili, silahkan disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon maaf, saya dari
tadi menyimak mulai dari narasumber pertama, kedua sampai dengan terakhir. Sangat menarik sekali karena saya perkenalkan dulu, saya dari SMA Darul Islam dari Kabupaten Gresik. Sekolah kami tahun ini masih awal mengikuti IKM karena di tahun kemarin ternyata kita harus kembali lagi ke K13 meskipun kita sudah terdaftar. Jadi sangat penting sekali dan sangat berharga materi malam ini, terutama dalam penyusunan proyek. Mengingat saya juga sebagai wakil kurikulum. Yang saya tanyakan begini, jadi pada intinya kita kemarin mengadakan bergabung dengan sekolah pengimbas untuk sekolah penggerak, telah memberikan banyak sekali contoh-contoh IKM. Dari yang disampaikan Pak Haryanto, semuanya jelas, juga Bapak narasumber yang kedua dan Ibu yang ketiga tadi juga sangat memberikan wawasan bagi saya, bagaimana kira-kira nanti saya mengelola persiapan langkah-langkah untuk menyusun proyek ini nanti. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dalam penyusunan ini kami akan mengalami kendala ataupun hal-hal yang mungkin kami ada yang salah dan kami tidak paham. Nah, kira-kira pada batasan apa? Apakah ada batasan yang sekiranya hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan atau hal yang fatal tidak boleh, apa yang nantinya akan membuat proyek ini benar-benar tidak berhasil? Maksudnya apakah ada batasan tentang proyek ini yang nantinya akan menjadi hal yang kesalahan fatal, itu istilahnya. Itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin bisa dijawab semuanya narasumber nih. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat masing-masing. Apa batasan dari penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Mungkin yang pertama bisa disampaikan oleh Pak Haryanto. Mungkin ada batasannya seperti apa, Bapak? Pak Haryanto? Ya, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan dari Gresik ya, luar biasa. Jadi dalam proyek, pasti proyek itu sudah ditentukan ya alurnya, terutama di dalam mengangkat sebuah proyek itu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang ada di suasana lingkungan sekolah. Jadi di dalam mengambil sebuah proyek otomatis ini dalam bentuk tim, tidak personal. Karena kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan apa tujuannya tadi, mengembangkan soft skill anak dan mengembangkan karakter melalui P5. Ya. Jadi di sini untuk gagasan-gagasan itu setiap guru atau setiap tim itu pasti digodok dulu dalam sebuah tim itu, sehingga dari apa-apa yang dimunculkan oleh guru itu kemudian setelah disepakati kita mengajukan kepada leadernya, karena semua kegiatan itu bermuara dari tujuan yang ada pada visi sekolah, dari visi dan misi sekolah. Saya kira batasan-batasan itu masih dalam bentuk sebuah persepsi. Oleh karenanya perlu dirumuskan dari satu keputusan supaya bisa diwujudkan dalam proyek. Nah, karena proyek ini sudah ada panduannya ya, jadi tidak mengambil dari perseorangan, tetapi semuanya itu menyakup dari dimensi yang sudah ada itu, yaitu 6 dimensi. Saya kira itu tambahan saya untuk batasan-batasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Dilanjutkan, mungkin ada yang disampaikan dari Bapak Yudo Sucitro tentang pertanyaan dari Bu Lili tadi tentang batasan yang boleh dilakukan pada saat penerapan P5. Pak Yudo, monggo saya persilakan. Terima kasih. Sedikit saja. Jadi tadi saya sudah menyampaikan tentang miskonsepsi terkait dengan P5. Yang pertama, misalnya dalam menyusun modul proyek,
Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya itu sudah dirumuskan ini ya. Jadi ini given Bapak Ibu ya. Kita tinggal memodifikasi sebentar, sedikit maksudnya. Jadi tujuan pembelajarannya kalau bisa jangan dirumuskan secara mandiri, karena yang akan kita ukur itu dimensi, elemen, dan sub-elemen, terutama pada narasi di sub-elemen itu nanti aktivitasnya. Kemudian P5 itu bukan integrasi dari berbagai mapel, artinya ini berdiri sendiri dalam bentuk kokurikuler. Siapapun guru itu boleh memfasilitasi, artinya tidak usah kita kotak-kotakan Bapak Ibu ya. Nanti pada kegiatan pendampingan. Nah, kemudian yang paling bagus dari hasil pengalaman saya melakukan pendampingan di sekolah penggerak itu menggunakan sistem blok Bapak Ibu ya. Jadi misalnya untuk fase E kelas 10 ada 3 tema yang akan dipilih, nanti anggap saja 4 bulan sekali, nanti dalam 4 bulan itu kalau di fase E kelas 10 itu jumlah JP-nya kira 160 ini ya, jadi hampir 4 minggu. Nah itu nanti bisa dibuat secara berurutan atau mungkin tiap bulan 1 minggu sekali supaya nanti lebih fokus ini, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam galeri karya. Nah ini tidak wajib Bapak Ibu ya. Artinya tidak wajib, aktivitas ini boleh dilakukan jika memang alurnya itu nanti seperti itu. Sekali lagi untuk pameran produk ini nanti boleh dilakukan, boleh tidak, asalkan nanti di modul proyeknya nanti kalau memang harus ditampilkan nanti ada aktivitasnya. Kemudian asesmen P5 itu misalnya menyasar tema atau produk, bukan pada kompetensi sasar. Nah ini juga miskonsepsi Bapak ya. Jadi untuk asesmen yang diukur itu pada kompetensi yang ada di tujuan pembelajaran. Itu saja Bu Lailia Sari, mudah-mudahan nanti membantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudo atas jawaban yang disampaikan. Bu Kurnia, monggo disampaikan jawaban Bunya atas pertanyaan dari Bu Lili tentang batasan dari pengalaman ya. Dalam menyusun kegiatan, ikuti panduannya, kemudian kita membaca beberapa modul untuk mengadaptasi modulnya, kemudian sifatnya sangat fleksibel, tergantung dengan kondisi kebutuhan sekolah dan kemudian latar belakang siswa, kebutuhan siswa, karena ini ya, masing-masing sekolah, masing-masing siswa itu punya gaya atau style sendiri-sendiri, sehingga proyek yang kita susun itu sebisa mungkin bisa memfasilitasi dari kebutuhan siswa dan keadaan sekolah. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Kurnia. Bu Lili, terus pundi? Bagaimana Bu Lili? Apakah jawaban dari Bapak Bu narasumber sudah memuaskan panjenengan terus pundi? Atau ada pertanyaan lanjutan? Sudah memuaskan. Secara garis besar sudah punya gambaran, terutama dalam prakteknya langsung apa, terutama Pak Yudo tadi, hal-hal pokok yang sering terjadi kesalahan itu juga penting, yang harus kita jadikan acuan, jangan sampai ada miss seperti itu. Kemudian dari Pak Haryanto juga tentang dimensi, dan dari Bu Kurnia mengenai praktek baik, apa yang telah berbagi, jadi ada ide untuk bagaimana kira-kira tahapan yang harus kita ambil. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih Bu Lili. Alhamdulillah sudah terjawab dari pertanyaan Bu Lili. Selanjutnya Bu Sri Utami mengangkat tangan. Monggo Bu Ut, silahkan disampaikan pertanyaan panjenengan. Terima kasih Bu Lailia Sari untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu narasumber. Yang saya tanyakan seperti ini mungkin lebih kepada Pak Yudo nggih. Untuk pemetaan jadwal Pak Yudo. Jadi kan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa menggunakan sistem blok ataupun dengan include dalam mata pelajaran. Nah, biasanya Pak, kalau kita menggunakan sistem blok seperti di sekolah kami itu 2 minggu dilaksanakan secara berturut-turut. Nah, itu yang kami alami adalah yang pertama, Bapak Ibu fasilitator pun juga merasa jenuh dengan kegiatan tersebut. Yang kedua juga anak-anak. Nah, dalam sistem blok sendiri ketika kita laksanakan dengan sistem grup dalam penyampaian materinya supaya
tidak terjadi apa yang saya sampaikan tadi, itu kadang kita terkendala dengan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, kira-kira mungkin ada tips-tips yang bisa kami pelajari, Pak, supaya ketika kita melaksanakan sistem blok tersebut bisa berjalan sesuai yang kita rencanakan. Atau mungkin nanti dari Bu Kurnia mungkin ada praktek baik yang pernah dilaksanakan di sekolah Ibu sehingga bisa menginspirasi kami. Mungkin demikian Bu Laila Sari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Utami atas pertanyaan yang disampaikan. Ini langsung ditujukan dengan Pak Yudo dan Bu Kurnia. Pak Yudo, Bu Sri Utami menanyakan sistem blok ini karena di Kademangan pelaksanaan di blok 2 ini. Oke, monggo Pak Yudo Betul. diberikan Jadi, tanggapan atas baik saya jawab Bu Sri Utami. Memang masing-masing punya plus minus, tapi saya menyarankan, merekomendasikan berdasarkan pengalaman pendampingan itu ternyata yang sistem blok itu plusnya lebih banyak dibandingkan yang reguler digabung dengan intrakurikuler. Kalaupun misalnya yang terjadi di satuan pendidikan Bu Sri Utami seperti itu, ini juga pernah terjadi pada pendampingan tahun pertama PSP Bapak Ibu. Itu ternyata desain rancangan modul P5-nya kurang bagus Bu Sri Utami. Artinya aktivitas setiap pertemuan itu belum disosialisasikan atau bahkan sebelum disosialisasikan belum disusun dengan tahap-tahap seperti kita menyusun RPP itu. Jadi misalnya kegiatan pendahuluan sekian menit, kegiatan ide sekian menit, penutup sekian menit, asesmen sekian menit. Akhirnya kalau ini tidak dipetakan dengan cermat pembagian waktunya, akibatnya nanti aktivitasnya tidak berjalan baik karena Bapak Ibu guru tidak ngerti desain pembelajarannya menggunakan apa, aktivitasnya apa, materinya apa, asesmennya apa. Kadang-kadang dari fasilitator hanya menyampaikan sepintas, dah kamu seperti ini, kamu seperti ini. Nah, ini belum dipahami. Intinya ketika tim yang ditunjuk sekolah untuk menyusun modul proyek itu sudah melaksanakan kegiatan, tolong nanti modul proyek itu didesiminasikan, diverbal supaya nanti operasional bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran kurikuler. Itu Bu Sri Utami, pengalaman praktik baik saya. Silakan Bu Laila Sari, bisa dilanjutkan mungkin ke Bu Kurnia. Bu Kurnia ini sekolahnya ini binaan saya Bapak Ibu, monggo dilanjut. Langsung Bu Kurnia. Kalau di sekolah kami belum pernah mencoba sistem blok gitu, karena kami baru pertama kali mencoba. Kemudian kami kenapa mengambil reguler? Karena kalau reguler itu ada jeda. Di sekolah kami Senin, Kamis, dan Jumat. Jadi saya selaku fasilitator memang belum menyusun modul dari awal sampai akhir, hanya kegiatan hari Senin saya share hari sebelumnya seperti itu, sehingga guru ada jeda untuk fasilitator ada jeda untuk merancang kegiatan berikutnya, guru ada jeda untuk mempelajari, dan siswa juga ada jeda untuk menginternalisasi materi yang sebelumnya. Jadi kalau menurut hemat kami, sementara ini yang masih efektif adalah sistem yang tidak blok ya. Jadi kami ambil Senin, Kamis, dan Jumat. Hari Jumat kebanyakan kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fun. Mulai dari anak-anak boleh memakai seragam olahraga, boleh memakai kaos sekolah, kemudian kegiatannya ada Jumat sehat, ada senam, membawa bekal sehat, kemudian semansa bersih, dan lain sebagainya. Kami juga membentuk tim panitia atau organizer dari anak-anak gitu ya, yang akan menggerakkan kegiatan teman-teman yang besar itu, misalnya kegiatan di aula digerakkan oleh anak-anak, mengundang narasumber juga, semuanya mulai dari MC, perlengkapan, si acara, semuanya dari anak-anak. Sehingga kegiatannya bisa lebih bervariatif, bahkan ketika gelar karya itu anak-anak bisa mengorganize sendiri sampai pada mencari sponsorship dan membiayai kegiatan. Seperti itu Bu Utami. Terima kasih Bu Kurnia. Bu Utami, Gus Bunti, masihkah ada yang mengganjal di pertanyaan panjenengan yang belum terjawab dari Pak Yudo dan Bu Kurnia? Terima kasih Bu Laila Sari. Saya kira sudah cukup. Dan kami juga akan
mencoba menjalankan apa yang disampaikan oleh Pak Yudo, akan terus melaksanakan refleksi terhadap kegiatan baik modulnya dan juga pelaksanaannya. Dan memang saya sangat mengapresiasi ya untuk praktek baik dari sekolah Bu Kurnia. Kayaknya anak-anaknya begitu antusias ya Bun. Ini beda dengan anak-anak SMK kayaknya. Tapi tidak apa-apa, itu tidak akan menyurutkan kami untuk terus berupaya menginspirasi dan juga memotivasi anak-anak terkait dengan kegiatan ini. Terima kasih luar biasa untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utami. Monggo satu lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Silahkan mengangkat tangan panjenengan. Apakah sudah tidak ada? Berarti kalau sudah tidak ada, sepertinya materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber kita sudah sangat jelas, sudah sangat menginspirasi kita semuanya, sudah membuat kita lebih gamblang lagi terhadap bagaimana penerapan P5 di sekolah kita masing-masing. Karena penerapan P5 ini di kurikulum Merdeka adalah wajib. Bersama-sama kita berikan apresiasi kepada peserta webinar series ke-19 yang masih stay tune di acara Meet kita malam hari ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker kita, Bapak Yudo Sucitro, SPD MPD. Terima kasih pula kepada Bapak Haryanto, SPD MPD, sebagai narasumber kita yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan Ibu Kurnia Astuti, SSMPD, yang juga telah berbagi praktik baik yang dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi kita semuanya untuk implementasi P5 di sekolah kita. Terlebih kepada komunitas Peta Mahardika dan Bapak Koordinator kita, Bapak Dr. Imam Wahyudi, yang telah membuat acara webinar ini dan membuat acara ini secara rutin dapat kita laksanakan setiap minggunya, sehingga kita terus dapat belajar dan berkembang secara mandiri. Sebelum kita tutup webinar series ke-19 ini, berkenan para narasumber memberikan closing statement untuk kita semuanya kepada Bapak Haryanto, SPD MPD, dan Ibu Kurnia Astuti, SSMPD. Kami persilahkan. Monggo mungkin dimulai dari Pak Haryanto, silahkan closing statement-nya. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya mengapresiasi bahwa kegiatan webinar pada malam hari ini semakin pertama menambah persaudaraan kita, saling mempererat hubungan kita, dan semakin berbagi ilmu dari berbagai peserta. Mudah-mudahan ke depannya kita terus maju, belajar, dan belajar. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto. Bu Kurnia Astuti, silahkan. Baik, terima kasih. Saya juga mengapresiasi panitia, teman-teman GP Angkatan 4, mengapresiasi pada Pak Yudo, Pak Haryanto, Masya Allah, Barakallah. Kemudian juga semuanya yang hadir di sini atas partisipasi panjenengan semuanya. Untuk P5 ini mari kita rancang dengan sebaik-baiknya, karena menurut saya ini adalah sarana yang sangat efektif untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak terasa kebersamaan kita malam hari ini sudah tiba di penghujung acara. Mari kita tutup webinar kita malam ini dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga webinar yang telah kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terlebih lagi bagi peserta didik kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa acara malam hari ini telah dapat berjalan dengan lancar dan tentunya ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh panitia, koordinator, serta pengurus komunitas Peta Mahardika Blitar, Bapak Ibu narasumber dan peserta yang telah mensukseskan acara dari awal sampai dengan akhir. Saya Lailia Sari Suryaning Desi bertindak sebagai moderator mewakili seluruh panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kekurangan baik yang disengaja ataupun tidak.
Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat. Matur suwun Pak Haryanto, Bu Kurnia, Pak Yudo, Bu Ami. Matur suwun Pak Yudo, Pak Imam, Pak Haryanto, Bu Desi, Bu Ami. Sama-sama. Semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Yudo, Pak Haryanto, Bu Kurnia. Sama-sama Pak. Yeah. Pak Imam, mohon maaf, rekodnya